Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arrifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita memudahkan lagi salah satu kitab dasar kitab dasar ilmu nahwu, yaitu adalah kitab Jurmiyah. Pertama-tama Ana mau mohon maaf dulu semisal suara Ana atau diri Ana sendiri agak sedikit sakit lah, tapi insyaallah khair ya. Mungkin agak sedikit bilang sama juga ini barusan enakan lah bahasa seperti itu ya. Nah, tapi insya Allah khair. Kita lanjutkan pertemuan kali ini, dan insya Allah pertemuan kali ini tidak akan panjang-panjang karena kemarin kita sudah membahas tentang qism wa aqsamu salah satu di pertemuan 3. Nah, sekarang kita akan bahas kalimat dari ismun wa fi'lan wa harfun ja'ali makna, dan insya Allah sahal ya. Dan nanti yang insya Allah di pertemuan kelima nanti yang insya Allah akan panjang pembahasannya ya, karena di situ kita sudah mulai membahas tentang alamatul asma wal af'al wal huruf gitu ya. Langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Oke, sekarang kita mengatakan, kan kemarin kita sudah bahas wa aqsamuhu salah satun ya kan. Nah, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Jadi waqsamu, wawunya di sini itu adalah wawu istinafiyah bayaniyah ya. Istinafiyah itu intinya adalah untuk yang memulai, nah bayaniyah untuk menjelaskan. Jadi wawu istinaf itu ada dua teman-teman sekalian. Ada yang dia bayaniyah sama ghairu bayaniyah. Yang bayaniyah itu apa? Li bayani soalin muqaddar. Apa? Untuk menjelaskan pertanyaan yang muqaddar. Jadi pertanyaannya tidak muncul di dohir lafadznya atau di dohir kitabnya, tapi di situ ada yang dimuqaddarkan. Nah, sama ghairu bayaniyah itu bukan untuk lali bayani soalin muqaddar. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini melazimkan bahwasanya kalau misalnya ada wawu istinafiyah bayaniyah, maka nanti ada soal muqaddar di situ. Gitu ya. Nah, apa soal muqaddarnya? Mas soal ya, idza kana al-kalamu murakkaban fayatarakabu min madza? Ya. Ketika kalam itu dia murakkab, maka dia tertakir dari apa? Nah, seperti itu kan. Ya, jika misalnya memang kita kembalikan haknya ini, kemarin kita sudah bahas ke kalam. Ya, seperti itu. Nah, berarti di sini murakkabnya adalah pertama tertarkib dari isim, ya. Lafadz ismun ya kan, wa aqsamu salah satu ismun. Nah, lafadz ismun itu di sini kalau kita i'rabi, kita bisa dapat 3 i'rab atau 3 tarkib di sini. Pertama, dia menjadi badal dari salasah. Dan ini namanya badal mufassal min mujmal. Apa badal mufassal min mujmal? Badal yang dia itu adalah dia fungsinya untuk mentafsil dari lafadz yang ijmal. Kan musannif bilang wa aqsamuhu salah satu. Nah, pembagiannya kalam atau kalimat itu dibagi 3. Nah, 3 ini kan ijmal masih mujmal lafadznya. Nah, maka dengan adanya badal setelahnya, nah itu dia mentafsil dari badal sebelumnya. Dari mubdal minhu sebelumnya. Ya, gitu ya. Jadi dia mentafsil dari lafadz yang ijmal, gitu ya. Nah, yang kedua, dia adalah badalnya salasah, dan dia adalah badal ba'du mingkul ya. Dan nanti mungkin insyaallah mungkin bagi yang sudah tahu, dan bagi yang belum tahu, badal ba'du mingkul adalah salah satu badal yang mana dia itu adalah badal yang menunjukkan atas sebagian dari keseluruhan, ya kan? Kan tadi kan dibilang musannif mengatakan salasah, ya kan? Salasah, dan di sini masih disebutkan lafadz ismun aja, ya kan? Kan ini kan sebagian dari salasah itu, ya kan? Berarti badal ba'du mingkul. Dan yang ketiga, dia itu menjadi khobar yang mubtada, yang mahdhuf. Takdirnya gimana? Bisa wahya, atau bisa al-awwalu minha, atau bisa wahadi thalatha, sebagaimana di syarah Syekh Khalid Al-Azhari, gitu ya. Nah, cuma di sini ada iskal teman-temanku sekalian. Apa iskalnya? Iskalnya adalah idza na'tabiru ya annahu badalul ba'dhi minal kull ma'a anna lahu dhamirun yarju ilal mubtal minhu. Gini. Misal kita mengatakan bahwa lafadz ismun di situ adalah badal ba'du mingkul, padahal anna lahunya ini kembali ke badal ba'du mingkul. Dhamirun yarju il mubtal minhu.
kan namanya badal mubdal minhu, badal ba'du minkul, sorry. Itu apa? Itu dia akan punya domir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya, kan contoh misalnya gini. Di sini ada lafaz akaltul khubza nisfahu. Nah, di sini kan ba'du minkul kan. Nah, di sini dia akan pasti dia akan punya apa? Domir yang kembali pada mubdalnya, yaitu apa? Di sini lafaz khubz. Gitu loh. Nah, sedangkan walaysa lahu lafdu ismin wa fi'lin wa harfun laisa lahu domir, yang mana dia nggak kembali ke lafadz ismun tadi, ke salasa tadi, ya kan? Nah, terus bagaimana? Padahal kan umumnya badal batu minggu tekul itu pasti apa punya, dia itu punya apa namanya domir yang dia itu kembali kepada mubdal apa, kepada mubdal minhu, gitu ya. Nah, terus bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah idza lam yustaufa, ya, jami'u ajzaihi fayajibu lahu dhamirun yaji'u ilal mubdal minhu. Bagaimana? Yaitu adalah ketika semisalnya ajza'nya, ya, lam yustaufa jami'u ajzaihi, semisalnya seluruh ajza'nya itu belum terpenuhi, maka apa? Fayajibu lahu dhamirun yarji'u ilal mubdal minhu. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Ketika badal ba'du minku kan, ba'du kan artinya sebagian kan, berarti sebagian dari kul tersebut. Kalau misalnya ba'dunya di sini itu belum memenuhi dari kulnya, dari keseluruhannya, maka dia wajib harus ada domir yang kembali kepada dia. Contoh tadi, akaltul khubza nisfahu. Saya memakan roti, tapi dimakan apakah seluruhnya? Tidak. Nisf. Pertanyaan, nisf itu keseluruhan enggak? Enggak kan? Anggaplah kita punya roti seperti ini kan. Nah, berarti setengahnya bagaimana ya? Segini. Pertanyaannya, apakah mubdal minhunya itu dia badal ini dia memenuhi dari mubdal minhu? Tidak, ya kan? Yang disebutkan atau badalnya itu hanya apa? Hanya sebagiannya saja, tidak memenuhi dari semua juzuknya, karena kan khubza itu kan penuh harusnya kan, seperti itu. Ya. Nah, maka dari sini ketika seperti ini dia harus ada wajib punya domir yang kembali kepada apa? Kepada khubz. Ya, tapi ya, lakin huna qadistufia apa jami'u ajzaihi, tapi di sini semua ajzanya sudah terpenuhi. Loh, kok tahu? Karena begini, kan kalau ibaratnya bagaimana? Wa aqsamu salah satun. Nah, salah satu di sini dia menjadi mubdal minhu kan. Nah, badalnya apa? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya kan? Tiga tadi kan apa aja? Tiga tadi. Tiga itu kan isim fi'il huruf. Memang di sini dia apa namanya? Dia menjadi badal ba'du minkul, tapi semua ajza dari salasa tadi sudah disebutkan apa? Isim, fi'il, dan huruf. Nah, kan? Berarti apa? Qad ustufia jami'u ajzaihi. Ya, maka kalau misal sudah sepenuhi seperti ini, maka tidak perlu adanya domir yang kembali kepada mubdal minhu. Nah, nanti penjelasan ini antum bisa baca nanti di Syarah Al-Kafrawi. Ya, itu nanti ada penjelasannya di situ. Ya. Nah, sekarang kita bahas isim. Isim itu tarifnya apa sih? Ya, tarifnya isim ada secara lugatan dan istilahan. Ya, secara lugatan ada yang mengatakan simatu syai'. Apa? Ai alamatu. Apa? Tanda sesuatu. Tadi tanda sesuatu disebut dengan isim. Atau nanti di Syarah Karfi dijelaskan bahwasanya apa? Isim itu adalah ma dalla alal musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas musamma. Musamma di sini bisa diartikan makna atau madlul. Contoh misalnya gini gampangannya ya. Misalnya ini, ya. Ini namanya misalnya botol, ya kan, misalnya, ya kan. Nah, di sini botol itu kan namanya, ya kan. Nah, lafadz botol atau nama botol ini akan menunjukkan pada musammanya. Apa musammanya itu apa? Ini barang ini, ya kan. Jadi nama atau isim, ya kan, isim itu juga bisa dikatakan nama kan, ya apa? Yaitu adalah sesuatu yang menunjukkan atas musammanya, ya, atas sesuatu yang dinamainya, bahasa seperti itu ya. Nah, ini namanya botol. Kalau misalnya kita menyebutkan nama botol, dia akan tertuju pada ini musammanya, sesuatu yang dinamai ini. Nah, gampangnya seperti itu ya. Madalla ala musamma, seperti itu. Nah, secara istilah, istilah hunuat, ya kan? Kemarin kita sudah bahas istilah itu apa? Ittifaqu ta'ifatin maksusatin ala amrin ma'hudin bainahum mata utliqa insarafa ilaihi. Apa? Kalimatun. Nah, masih ingat kalau kemarin kita bahas tentang maksim, ya, tentang taksim, bahwasanya apa? Kalimatun. Kenapa kok ditarif ada kalimatun? Karena apa? Karena itu nanti adalah taksimul kulli ila juz'iyatihi. Dan salah satu khosois dari taksimul kulli ila juz'iyatihi bahwasanya apa? Maksimnya akan masuk ke dalam apa? Tarifnya. Nah, kalimatun.
dallat ala ma'nan, ya, menunjukkan atas makna fi nafsiha. Nah, fi nafsiha di sini fi-nya ini fi yang dia bermakna sabab, ya, bermakna sabab. Berarti apa? Kalimat yang menunjukkan atas makna di dalam dirinya, maksudnya apa? Sebab dirinya sendiri. Dalam artian adalah dia dia itu bisa menunjukkan makna dengan sendirinya. Ya, bisa menunjukkan makna dengan sendirinya tanpa maksudnya apa? Dalalatuha lil makna la tahtaju ila kalimatin ukhra. Bahwasanya dalalah isim kepada makna, menunjukkan isim itu menunjukkan makna, itu nggak butuh kalimat lain, ya kan? Kemudian walam taktarin bizaman, dan dia itu tidak dimukoronahkan atau tidak dibarengi dengan apa? Tidak dibarengi dengan zaman. Ya, berarti apa? Dia menunjukkan makna, iya, tapi dia tidak ada terkandung zaman di dalamnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian soal limadza yataqaddamul ismu an qasimaihima. Ya. Kenapa? Ini ada pertanyaan nih, ya. Misalnya ada orang iseng tanya, "Loh, sebentar. Wa aqsamu salah satun. Ismun." Loh, pertanyaannya kenapa kok isim dulu? Kenapa nggak wa aqsamu salah satun fi'lun atau harfun? Kenapa kok ismun dulu? Ya kan? Jadi dua qasim ya, ingat qasim kemarin apa? Ya, nanti antum bisa murojaah di kemarinnya. Jadi kenapa kok isim itu didahului dari dua qasim lainnya, yaitu fi'il dan huruf? Kenapa? Dari temannya dua tadi, kenapa? Jawabnya bali anau ahamu ajzail kalam wa asyrafu aqsamil kalimah. Karena apa? Karena isim itu adalah hal yang paling penting, atau ahamu ajza, apa? Juz kalam yang paling penting, atau kalau kita misalnya dari kalimat adalah asyraf, ya, asrafu juz'il kalam, ya. Kenapa kok dia itu asyraf, ya? Kenapa kok dia lebih mulia? Nah, jadi kan nanti kalau antum bisa pelajari bahwasanya nanti ada namanya asbabut takdim buat takhir, gitu ya. Kenapa kok sesuatu itu asbabut takdim? Kenapa kok sesuatu itu didahului? Kenapa? Alasannya kenapa? Nah, gitu ya. Nah, salah satunya adalah syaraf. Nah, ini contohnya. Nah, kenapa kok dia syaraf? Li'annal isma la yustaghna anhu fil kalam. Maksudnya la yustaghna anhu fil kalam apa? Dia itu pasti dibutuhkan di dalam kalam. Loh, kenapa kok dia pasti dibutuhkan dalam kalam? Karena apa? Fa'inal kalam yatarakkabu min kalimain taini fakthar. Karena apa? Karena kalam itu minimal itu tersusun dari dua kalimat. Dua kalimat itu bisa apa? Isim plus isim atau fi'il plus isim. Ya kan? Isim, fi'il dan isim. Pertanyaannya, isim selalu ada nggak? Selalu ada, gitu loh. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, kalau misalnya ada kalam, pasti di situ ada isim. Ya, pasti itu ada isim. Ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah fi'il itu akan selalu ada? Enggak. Contohnya apa? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun enggak ada kata fi'il sama sekali. Ya kan? Maka apa? Maka di sini apa? Isim yang paling penting. Gitu loh. Meskipun kita katakan koma Zaidun bisa, iya, tapi kalau kita ngomong Zaidun qaimun, loh, dia enggak ada fi'il, bahkan enggak ada huruf juga kan? Huruf enggak ada kan? Enggak adanya huruf itu juga sudah bisa jadi satu kalam. Nah, seperti itu ya. Maka apa? Maka di sini adalah isim didahulukan dari yang lainnya. Karena apa? Karena isim itu dia lebih utama. Lebih utamanya adalah karena isim itu pasti dibutuhkan dalam satu kalam. Karena kalam kan minimal terbuat dari dua. Nah, dua ini pasti salah satunya pasti ada isim atau bahkan dua-duanya. Gitu ya. Nah, gitu. Itu yang isim. Nah, sekarang kita lanjut yang fi'il. Wal wa fi'lun, ya. Al wawu di sini adalah wawu atof, ya kan? Wa fi'lun ma'tufun ala ismin. Dan lafadz fi'il dia kan jadi apa namanya? Ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Ma'tuf alaihi mana? Ma'tuf alaihi adalah lafadz isim. Ya, gitu ya. Nah, fi'il lughatan al-hadas. Fi'il secara bahasa adalah hadas, peristiwa, perbuatan, kejadian, seperti itu ya. Secara istilahan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizaman, ya. Kalimat sama, karena kan fi'il itu kan juga kalimat kan. Nah, kalau itu kan taksimul kulli ila juz'iyatihi, maka maksud di situ maksimnya kepada kisamnya. Ya, dallat ala makna apa? Fi nafsiha, sama seperti isim. Fi-nya ini adalah fi sababiyah, ya kan? Bermakna sebab. Maksudnya apa? Dia bisa menunjukkan makna secara sendirinya. Tapi bedanya dengan isim adalah waqtaranat bi zaman. Dia apa? Dia itu diikuti dengan zaman. Ya. Bagaimana idza dallat ala hadasin yakbarul al-madhi? Jadi kan fi'il itu kan menunjukkan atas hadas juga, meskipun dia itu maknanya makna hadas maksudnya, ya. Waqtaranat bi zaman, dan dia pasti diiringi dengan apa? Zaman. Kalau misalnya dia itu menunjukkan atas zaman yang dia itu menerima zaman madhi, jadi hadasnya itu menerima zaman madhi, zaman
yang sudah lalu, maka disebut dengan fi'il madhi. Idza dalat ala hadasin yaqbalu zamanal hal wal awil mustaqbal, maka apa, ketika misalnya hadasnya atau peristiwanya atau makna dari fi'ilnya itu menerima zaman hal atau mustaqbal, maka apa? Itu fi'il mudhari. Tapi kalau dia itu idza dalat ala hadasin yaqbalu zamanal mustaqbal, maka fi'il amr. Ketika menunjukkan atas peristiwa yang menerima zaman mustaqbal, maka dia disebut dengan fi'il amr. Gitu ya. Jadi bisa diartikan perbedaannya ya. Nah, pertanyaannya misal ada yang tanya, loh, kenapa kok fi'il amar itu ya dulu alal mustaqbal? Padahal kan kalau kita misalnya nyuruh orang, misalnya, hei sapu lantainya. Nah, ini kan amar. Ya kan? Kan harusnya menunjukkan atas hal seperti itu. Nah, jawabannya kenapa kok di sini yaqbalul zamanul mustaqbal? Karena apa? Karena namanya amar itu kan perintah. Pertanyaannya, apakah ketika perintah itu dilontarkan kepada seseorang itu akan langsung dilakukan? Tidak, ya kan? Amar ini harus muncul dulu, baru nanti melakukan amarnya adalah nanti. Gitu loh ya. Jadi kenapa kok di sini dikatakan ini, Anda bisa lihat di keterangan yang seperti ini tuh nanti di syarah Kafrawi. Maksudnya apa? Kenapa kok disebut hadasin yaqbalu zamanul mustaqbal? Nah, ini Anda kasih tahu karena apa? Karena amar itu adalah ketika diucapkan ya, itu menerima untuk, atau dia itu adalah, kalau bahasanya insya ya, kalau bahasa balagonya ada tuntutan, ada iktidok di situ. Tapi iktidoknya apakah langsung dilakukan? Enggak, iktidoknya itu nanti, gitu loh. Ya minimal apa? Minimal setelah amar itu dilontarkan, tolong ambilkan minum. Lah baru kan akan terjadi apa? Akan terjadi hadasnya. Nah gitu ya. Nah gitu maksudnya. Nah yang ketiga, waharfun ya, dan huruf ya. Waharfun di sini ma'tufun ala ismin. Huruf itu kan di sini kan ada huruf ada huruf atof, ya kan? Nah berarti apa? Harfun ini jadi ma'tuf ya. Ma'tuf kemana? Ma'tuf alainya adalah lafadz isim. Loh, pertanyaan sekarang, kan kalimatnya gimana? Salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, apa? Wa harfun. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ma'tuf alaihnya atau harf ini kembali ke isim? Kenapa aku nggak kembali ke fi'il yang ada di tengah-tengah di sini? Ya kan? Boleh nggak kira-kira harfun ini kembali ke lafadz fi'il? Nah, ada kaidah teman-temanku sekalian. Apa? Idza ta'addadatil muta'atifat wa kana al-'atfu bil wawi fal ma'tufu alaihi al-awwal. Ya, atau muta'atifat la sab gitu ya. Nah, ketika misalnya intinya begini ya, ketika misalnya di situ adalah banyak atof ya, misalnya banyak ma'tuf ya, la sab begitu, wa kana al-'atfu bil wawi, dan atofnya itu dari maktufnya itu adalah wawu, maka apa? Fal maktufu alaihi al awal, maka maktuf alainya adalah pertama. Jadi begini, misalnya huruf atofnya banyak, contoh kayak tadi ismun wa fi'lun wa harfun. Nah di sini kan banyak atau ta'addada, dia itu berbanyak. Nah maka bagaimana kalau misalnya di sini banyak, ada lebih dari satu ya, lebih dari satu maktufnya, maka apa? Kembalinya itu bukan misalnya yang ketiga ini kembali kepada mana? Kembali yang kedua, bukan. Tapi apa? Kembali yang pertama. Bahwasanya apa? Yang pertama ini atof kemana, maka yang ini juga atof ke sana, gitu loh ya. Tapi ini ingat, wa kanal atfu bil wawi. Jadi kalau misalnya atofnya itu dengan wawu, maka apa? Maka nanti ma'tuf alaih itu pasti kembali kepada yang awal. Gitu ya. Nah, kemudian huruf. Huruf itu apa sih pengertian huruf? Huruf itu lugatan at-torof, bukan torofun ya. Roknya di fathah, bukan di sukun. Ya, torof itu artinya ujung atau pucuk. Ya, ujung atau pucuk. Ya, secara istilah apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, ini kan berbeda kan. Kalimatun jelas karena apa? Huruf itu kalimat. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya maksim itu masuk ke dalam kisamnya. Makanya di sini haraf itu secara istilah dalam masuk ada kata-kata kalimat. Dalat ala maknan, dia itu apa? Menunjukkan atas makna, ya kan? Tapi dia ada kata-kata fi ghairiha. Fi-nya juga sama, fi-nya sababiyah. Nah, tapi perbedaannya adalah ada kata-kata ghair. Ada kata-kata apa? Kata-kata ghair. Nah, fi ghairiha ya, berarti apa? Berarti dia itu hanya ini kan kembali ke mana? Kembali ke kalimat. Berarti apa? Berarti dia bisa menunjukkan makna iya.
Tapi apakah bisa dengan sendirinya fi nafsiha kayak yang isim dan fiil? Tidak. Tapi fi ghairiha. Berarti dalalatu halil makna tahtaju ila kalimatin ukhra. Ya, dalalah atau penunjukan kalimat dalam artian di sini huruf ya kepada makna itu butuh kalimat lain. Contoh misalnya begini. Nahu al-ma'u fil qub. Air itu di dalam gelas. Ya. Fi di sini huruf ya, artinya di dalam, artinya dorof. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah dia itu bisa bermakna kalau misalnya nggak ada kata-kata al-qub dan al-ma'? Nggak bisa. Bagaimana dia bisa menunjukkan makna? Ya kan di dalam apa? Ya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Misalnya fil qub. Misalnya fil qub doang nggak ada kata-kata ma. Di dalam di dalam kub gitu ya. Di dalam kub, kenapa? Terus yang di dalam kub apa? Gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya huruf jar asli dia harus punya muta'alaq gitu ya. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan di pertemuan pertama pada saat kita membahas basmalah gitu ya. Nah gitu, maka dia nggak bisa akan menunjukkan makna kecuali dia itu juga harus diikuti. Diikuti dengan apa? Diikuti dengan kalimat lain. Nah gitu ya. Nah kemudian langsung begitu. Nah sekarang huruf itu nanti kalimat huruf ya. Huruf itu nanti akan dibagi dua. Akan ada pembagiannya. Pembagiannya nanti yaitu ada dua, ada ghairu mukhtas atau kita sebut dengan mustarak dan mukhtas. Ya, mukhtas. Nah, huruf itu ya, dia ada yang ghairu mukhtas, tidak terkhusus atau mustarak. Dan yang mukhtas. Nah, yang ghairu mustarak apa maksudnya? Ghairu mukhtas ghairu mukhtas bil fi'li wal ismi. Dia tidak terkhusus pada fi'il dan isim, ya. Contoh hal dan hamzah istifham. Contoh, hal qoma zaidun, ya kan? Di sini halnya masuk ke dalam fi'il, ya kan? Dan juga hal juga bisa masuk ke dalam isim. Maka hal di sini dia tidak terkhusus pada salah satu dari keduanya ini, ya. Tapi dia bisa mustarok, sama-sama bisa masuk, bahasanya seperti itu ya. Bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Nah, yang kedua ada mukhtas, ya. Mukhtas. Mukhtas dibagi dua. Ada yang mukhtas bil fi'li, ada yang mukhtas bil ismi. Contohnya kalau mukhtas bil fi'li, qad sama sin. Qad ini kan khusus untuk masuk fi'il aja, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, kalau sin khusus untuk fi'il mudhari. Ya kan gitu ya. Nah, kalau isim, ya, kalau yang mukhtas bil ismi itu contohnya adalah huruf jar. Kayak fi tadi. Fi kan ini masuknya kan kepada Kepada isim gitu loh. Nggak mungkin dia masuk fi'il. Gitu ya. Nah, sini ada dobit mungkin bahasanya seperti itu ya. Ada dobit mengatakan ma la yahtas la ya'mal wa ba'du ma yahtas ya'mal. Gini. Ma di sini artinya huruf. Huruf yang dia tidak mukhtas atau yang mustarak tadi kita katakan itu tidak beramal pasti. Tidak punya amal, ya. Wa ba'du ma la yahtas, dan sebagian ini ngomong sebagian ya, berarti nggak keseluruhan. Berarti ya'mal. Sebagian dari huruf yang dia itu mukhtas, dia dia ya'mal. Contohnya Contoh ini. Kita lihat ya, hal. Kira-kira hal ini punya punya amil enggak? Punya amal enggak? Nggak punya amal apa-apa. Ya kan, dia cuma maknanya adalah istifham. Ya kan, tapi punya amil, ya dia punya amal, punya amal enggak punya. Gitu loh. Bisa juga seperti itu, enggak punya amal. Gitu ya. Tapi sebagian dari yang mukhtas itu itu beramal. Contohnya huruf jar. Hurufnya punya amal ya jurru ma ba'dahu, ya. Ya jurru ma ba'dahu, mengejarkan lafaz setelahnya. Nah, ini ya, makanya dikatakan wa ba'du ma la yahtas ya'mal. Nah, ini mungkin bisa jadi dobit buat antum semuanya. Bahwasanya oh ini loh, nanti bisa menjadi Bisa menjadi itu patokan ya, seperti itu ya. Patokan ya, bahasa seperti itu. Oh ya, kira-kira kalau misalnya yang tidak mukhtas itu tidak beramal. Kalau dia itu yang mukhtas, dia sebagian yang mukhtas itu beramal, ya. Gitu ya. Alasan begitu. Nah, kemudian ja'a li makna. Ja'a li makna. Nah, ja'a li makna ya. Lafaz ja'a li makna di sini itu dia menjadi menjadi naat kan. Ja'anya menjadi naat kepada harfun. Kan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Nah, karena ja'a li makna menjadi naat bagi huruf, berarti kan menunjukkan bahwasanya kalimat
yang dia itu terbagi menjadi isim fi'il huruf atau kalam yang tersusun dari isim fi'il huruf, hurufnya ini bukan huruf sembarangan. Tapi apa? Yang dia ja'ali makna. Nah, maka di sini nanti akan menjadi qayyid, jadi huruf. Maksudnya apa? Maksudnya yang dimaksud dengan huruf di sini bukan huruf secara mutlak. Tapi apa? Huruf yang terkhusus apa? Huruf yang ja'ali makna. Nah, supaya nggak bingung kenapa kok seperti ini, kita harus tahu dulu bahwasanya huruf terbagi menjadi 3. Apa? Ada huruf hija, ada huruf mabna, ada huruf mabna. Ya, huruf hija seperti yang kita tahu, seperti misalnya alif, ba, ta, dan seterusnya sampai ya. Ya kan seperti itu. Nah, huruf makna itu apa? Maka lahu ma'nan la yadhuru illa idza intadama fil jumlah. Apa? Huruf yang dia itu punya makna. Ya. Yang mana maknanya ini tidak akan muncul kecuali dia tersusun dalam satu jumlah. Contoh, dhahabtu ilaika. Ya kan? Ilah di sini adalah huruf punya makna. Apa maknanya ilah? Isti'la. Ya, nanti mungkin masalah makna nanti kita bahas insya Allah di kitab yang lebih tinggi, gitu ya. Dhahabtu ilaika, saya pergi kepada kamu, ya. Dhahabtu ilaika di sini, ilaika di sini punya makna. Nah, tapi maknanya tidak akan termunculkan, ya, kecuali dia nanti apa tersusun dalam satu jumlah. Ilaika seperti ini, ya, kepada kamu. Nah, seperti itu dia akan muncul makna. Nah, gitu ya, dhahabtu ilaika, gitu, saya pergi ke kamu. Nah, yang ketiga ada huruf mabna. Apa sih huruf mabna? Mabna itu kan menjadi bangunan seperti itu. Maksudnya apa? Makana min binyatil kalimah. Apa? Sesuatu atau huruf di sini ai harfun yang dia hurufnya itu menjadi bangunan kalimat. Contoh, lafaz zaidun di sini. Lafaz zaidun dia tersusun dari huruf apa aja? Zah, yah, dah. Apa? Zah, yah, dah. Ya. Nah, huruf zah, yah, dah ini tiga-tiganya ini kan menjadi huruf yang membangun apa? Membangun satu kalimat zaidun. Ya kan? Maka huruf seperti ini akan disebut dengan huruf mabna. Jadi huruf hijaiyah, tapi huruf hijaiyahnya dibuat untuk apa? Untuk menyusun kalimat. Nah, itu namanya huruf mabna. Ya, huruf mabna. Nah, berarti apa? Berarti di sini ja'ali makna itu untuk apa? Untuk menghasar. Apa ya? Bukan menghasar, untuk mengkoyitkan, ya. Untuk mengkoyitkan bahwasanya apa? Atau mentaksiskan bahwasanya apa? Bahwasanya kalam itu tersusun dari 3, isim, fi'il, dan huruf. Tapi hurufnya bukan secara mutlak, tapi yang muqayyad. Muqayyad itu memang yang bukan secara mutlak secara umum, tidak. Tapi apa yang tertentu? Apa hurufnya? Huruf apa? Huruf yang punya makna, ja'ali makna, gitu ya. Apa berarti apa? Huruf makna. Maka apa? Maka dari sini wahadzal qayyid liyukhrija apa harfa ini baqiyah ini. Maka apa? Qayyid ini atau naat ini itu akan mengeluarkan 2 huruf sisanya. 2 huruf sisanya apa? Berarti apa? Selain huruf makna, berarti apa? Huruf mabna dan huruf hija. Gitu ya. Loh, pertanyaannya kenapa kok di sini itu tidak dimasukkan, atau bahasanya adalah kenapa kok nggak secara mutlak aja gitu loh. Kenapa kok huruf hija dan huruf mabna itu tidak masuk? Ya, kenapa kok harus dikatakan ja'ali makna? Kenapa? Li'annal harfa la yakunu lahu dakhlun fi atau lahu dakhlun fil tarkibil kalam illa idza kana lahu makna. Apa? Bahwasanya huruf itu dia tidak akan punya tempat, bahasa seperti itu ya, di dalam tarkib kalam kecuali dia punya makna. Ya kan? Ya kan, jadi kan namanya kalam itu kan dia harus bermakna toh. Karena nanti kalam itu akan yaktadi annahu mufid. Ya kan? Kalam itu apa? Kalam itu harus dia itu apa? Dia menuntut bahwasanya dia itu adalah mufid. Harus berfaedah. Nah, yang berfaedah kan pasti bermakna. Ya kan? Pasti bermakna. Gak mungkin kalau nggak berfaedah gak ada maknanya. Gitu loh. Ya, maka apa? Maka di sini dia tidak akan punya tempat, nggak akan bisa punya makna seperti itu ya. Kecuali apa? Kecuali dia berada di kalam, ya kan? Kalau misalnya kita masukkan misal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dalam kalam. Pertanyaan apakah bisa? Apakah dia itu punya tempat di kalam? Enggak. Gitu loh. Ya. Maka apa? Maka kita mengatakan bahwasanya kalau kalam misalnya contoh misalnya zaitun qaimun ya, atau enggak contoh al-ma'u fil kub tadi misalnya al-ma'u fil kub. Ya, al-ma'u fil kub. Ya, maka fi di sini
dia punya dia punya makna. Maka apa? Ketika huruf punya makna seperti ini baru bisa masuk. Kalau misalnya kita cuma masukkan di kalam za, bagaimana dia bisa bermakna? Gitu loh. Huruf mabna misalnya, huruf mabna, ya maka dia nggak punya makna gitu loh. Karena huruf mabna itu sudah kena di kalimat gitu loh. Karena kalimat sendiri tersusun dari huruf mabna kan. Nah gitu loh. Ya, maka yang dimaksud di sini adalah yang memang dia itu punya tempat di dalam kalam itu apa? Itu dia itu adalah apa? Adalah huruf makna, bukan huruf mabna. Nah, insya Allah begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi insya Allah untuk pembahasan kita segini dulu, dan insya Allah untuk yang besok pertemuan 5 insya Allah kita akan jadikan lebih panjang, yaitu adalah kita membahas fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa tuqri alif wa lam wa fil khafdi dan seterusnya, karena itu memang sudah perlu ada pendakikan di situ ya. Kalau ini insya Allah sudah cukup di sini di kata ismun wa fi'lun ja'ali mana. Insya Allah begitu. Mohon maaf jika ada salahnya, jika ada salahnya bisa diperbaiki teman-teman sekalian. Jika ada benar itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.